Tidak yang surat Al-Fatihah. Tidak yang surat Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار قوم مسلمين dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita bisa kembali duduk di salah satu rumah Allah Azza wa Jalla, duduk untuk melakukan dua ketaatan dan dua kebaikan. Ketaatan yang pertama adalah duduk di taman dari taman-taman surga. Nabi alaihi salatu wassalam menyebut majelis ilmu adalah taman dari taman-taman surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannati fartau." Apabila kalian singgah di taman-taman surga, fartau, maka hendaklah kalian merasakan senang dan bahagia. Kemudian yang kedua, ibadah duduk menunggu salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yazalu ahadukum fi salatin man tadhara as-salah." Senantiasa kalian berada di dalam salat selama ia menunggu waktu salat. Ini dua ibadah yang agung yang bisa kita lakukan pada kesempatan yang mulia ini. Ukurannya lamun sejam tengah haji merangkun salat sejam. Aku ndak ada lupa niatnya ini. Jangan lupa niat ini. Jangan lupakan. Sembari kita duduk dalam majelis ilmu, kita juga mengingat niat kita untuk menunggu waktu salat yang berikutnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, agar kajian kita tidak ngambang, insyaallah mulai pada malam ini kita akan mengkaji kitab yang ringkas, kitab yang berjumlah 88 halaman saja, yang ditulis oleh guru kami Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala, yang berjudul Min Hidayati Suratul Fatihah. Hidayah dalam surat Al-Fatihah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Allah Azza wa Jalla wajibkan kita membacanya setiap kali kita menunaikan ibadah salat. Minimal 17 kali sehari dan semalam. 3 kali itu alas kali. Sehari dan semalam. Belangan tenghitung nga judul ini. Nah, dari mana kita menghitung dia para jamaah? Ya, dari jumlah salat kita. Zuhur berapa rakaat? Asar berapa? 4. Berapa sudah? Maghrib 3. Berapa? Isya 4 berapa? 15. Subuh 17. Minimal 17 kali. Allah Azza wa Jalla wajibkan kita membacanya. Tidak sah orang-orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dekna sah salat dengan sindekna baca surat Al-Fatihah. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Imam Muslim, man shalla salatan, barang siapa yang menunaikan suatu salat, lam yaqra' fiha bi ummil Qur'an, yang dia tidak membaca ummul Qur'an, yaitu Al-Fatihah, fahiya khidaj, maka salatnya tidaklah sempurna. Oke, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Belum ditambah dengan salat-salat sunnah. Salat sunnah berapa rakaat sehari semalam? 12 rakaat. 17 tambah 12 berapa? Berapa jadinya? 29 kali. Kita membaca surat Al-Fatihah. Ditambah dengan salat witir. Belum ditambah apabila kita menunaikan salat duha. Ya. Maka seringkali kita mengulang-ulang surat yang mulia ini. Maka oleh karena itu ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum,
ketika kita membaca surat Al-Fatihah, kita membaca surat yang mengandung makna seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan secara garis besar. Hal ini disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, disampaikan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Majmu'ul Fatawa. Mereka menukilkan ucapan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Jadi lamun tembaca Al-Fatihah niki maraangkun tembaca selaku kitab-kitab Allah ini. Karena kandungannya ya mengandung isi seluruh kitab-kitab itu secara umum. Secara garis besar. Apa kata beliau? Faman alima tafsiraha. Barang siapa yang mengetahui tafsir dari surat Al-Fatihah, kana kaman alima tafsira jami'i kutubillahil munazzalati. Maka seolah-olah dia seperti mengetahui seluruh tafsiran kitab-kitab yang Allah telah turunkan kepada para nabi dan para rasul. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini tujuan kita belajar kitab ini. Kita ingin mempelajari secara garis besar tentang isi dari kitab-kitab yang Allah Azza wa Jalla semuanya yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul. Masalahnya niki bilang jelo bilang kalam kita baca ya. Apakah bacaan itu disertai dengan perenungan siang hari siang malam? Kita melantunkan surat yang agung ini. Namun apakah bacaan kita disertai dengan perenungan? Merenungkan maknanya? Apakah kita faham artinya? Apakah kita mengetahui tafsirannya? Apakah kita mengetahui kandungannya? Semakin besar pengetahuan kita tentang ayat-ayat Allah ini, maka ikhwatal iman semakin indah dan elok dan semakin kita menikmati sholat itu. Semakin kita menikmati bacaan-bacaan kita. Ya. Lagu lamun dia tahu artinya, mumbe tadah. Ya, lalu ngepeloan sekeji bacaan imam no mulai tenggeresak, mulai tesili, ya ngome mesa, karena dia tidak paham artinya. Baik, kemudian kata Syekh Abdul Razzaq, وهي أفضل سور القرآن كما صح ذلك عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. Ia adalah surat yang paling utama di dalam Al-Quran, sebagaimana yang telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah adalah surat yang paling utama, paling mulia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Sa'id ibn al-Mu'alla, qala kuntu usalli fil masjid fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam ujibhu. Dahulu aku pernah salat di masjid, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam memanggilku. Akan tetapi aku tidak memenuhi panggilan beliau.
Sahabat niki kenyekana salat. Tanggorna isi Nabi alaihi salatu wassalam lagu ndik nemele batalang salatna. Faqultu ya Rasulullah inni kuntu usalli. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku sedang salat. Kenyakan tiang salat, ampuk tiang dik datengin pelungguh. Kata sahabat ini. Kemudian apa jawaban Nabi alaihi salatu wassalam? Alam yaqulillah istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Bukankah Allah berfirman, jawablah panggilan Allah dan Rasulnya jikalau ia menyeru kalian kepada perkara yang memberikan kalian kehidupan. Degecap datanglah munatanggar dari Allah kanca Nabi. Ya. Karena Allah dan Rasulnya menyeru kepada perkara yang memberikan kehidupan. Menunjukkan wajibnya ya di sini untuk menjawab panggilan Allah dan Rasulnya. Sahabat ini salat sunnah ditegur oleh Nabi SAW gara-gara dia tidak membatalkan salatnya padahal memenuhi panggilan Nabi lebih wajib. Maka ayat ini para jamaah Allah katakan lima yuhyikum, jawab panggilan Allah dan Rasulnya. Maka Al-Quran dan sunnah memberikan kehidupan bagi setiap muslim. Kehidupan apa? Kehidupan hati. Hati manusia ini akan gersang. Hati manusia ini akan mati. Hati manusia ini akan layu apabila dia jauh dari Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya katakan, idza da'akum lima yuhyikum. Jika Allah dan Rasulnya menyeru kalian kepada perkara yang memberikan kalian kehidupan. Maka orang-orang yang jauh dari Al-Quran, jauh dari sunnah, tidak belajar Al-Quran, tidak belajar hadis Nabi SAW, mereka lah ibarat bangkai yang berjalan di atas muka bumi ini. Karena mereka tidak mau mencari kehidupan hati mereka yang Allah telah siapkan di dalam Al-Quran dan sunnah. Baik. Kemudian apa kata Nabi SAW? La'u'allimannaka suratan hiya a'zamus suwari fil Quran. Aku akan ajarkan kepadamu surat yang paling agung dalam Al-Quran. Qabla an takhruja minal masjid. Sebelum engkau keluar dari masjid. Apa kata Nabi SAW? Ya. Aku akan ajarkan surat yang paling agung dalam Al-Quran. Maka ketika kita belajar tafsir surat Al-Fatihah, kita belajar tentang tafsir dan makna dari surat yang paling agung dalam Al-Quran. Kemudian Nabi pegang tangan sahabat ini, ya, dirangkul kedua tangannya, den-den ada dua mana. Falamma ketika dia ingin keluar, qultu lahu, hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah engkau mengatakan la u'allimannaka suratan hiya a'zamu suratin fil Quran? Aku akan ajarkan kepadamu satu surat yang paling agung dalam Al-Quran. Qala alhamdulillahi rabbil alamin. Surat apa ini? Surat apa? Al-Fatihah. Enggak, kita guna surat sih lainnya. Udah tahu aja, Bah. Baik. Hiya sab'ul mathani.
Sudah berapa nama yang kita dapat? Fatihatul Kitab. Nama Fatihah 1, Fatihatul Kitab. 2, wah bacaan tengone ini. Ummul Quran. Induknya Al-Quran. Yang ketiga apa tadi? As-Sab'ul Mathani. Apa namanya? As-Sab'ul Mathani. Yang keempat, wal Qur'anul Azim allazi utitu. Yang keempat namanya Qur'anul Azim, yang aku diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Fatihah itu dengan apa? As-Sab'ul Mathani. 7 ayat yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang. Allah menyebutnya dalam surat yang lain. Surat Al-Hijr ayat ke-87. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim." Dan sungguh wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami telah memberikan engkau 7 ayat, bahasa Arabnya As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Dan Al-Qur'an Al-Azim, Quran yang agung. Ada 3 penjelasan para ulama tentang kata As-Sab'ul Mathani. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Beda tafsiran? Telu. Tafsiran yang pertama, maksud As-Sab'ul Mathani adalah 7 ayat yang diulang-ulang setiap rakaat. 7 ayat sita ulang-ulang bilang rakaatmu. Itu makna dari As-Sab'ul Mathani. Makna yang keberapa? Pertama. Nah, apa leri? Kata-kataan ini. Yang kedua, kata Ibnu Hajar, maknanya adalah surat yang kandungan dan isinya pujian kepada Allah. Surat yang isinya apa? Pujian dan kandungan. Surat yang isinya sanjungan dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim, ya, Allah berfirman dalam hadis qudsi, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi salat itu antara diriku dan hambaku menjadi dua bagian. Wali abdi ma sa'al. Hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Jikalau hamba itu mengatakan alhamdulillahi hamidani abdi, hambaku memujiku, hambaku menyanjungku. Ini tafsiran yang kedua. Yang keberapa? Yang ketiga. Maksud dari kata As-Sab'ul Mathani, kata beliau, surat ini dikhususkan hanya untuk umat Islam.
tidak diturunkan kepada umat-umat sebelumnya. Tidak turunan oleh umat-umat sebelumnya. Cuman dia merupakan kekhususan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nabi SAW menyebutnya Fatihatul Kitab. Pembuka apa? Al-Quran. Karena surat yang pertama itu adalah Al-Fatihah. Ketika kita membuka Al-Quran, bagian terdepannya adalah surat Al-Fatihah. Itu maksud dari Fatihatul Kitab. Pembuka Al-Kitab. Kemudian juga Nabi SAW menyebutnya As-Sab'ul Mathani. Sudah lewat penjelasannya. Yang ketiga, Nabi SAW menyebutnya Al-Quran Al-Azim. Quran yang agung. Padahal satu surat. Lagu sebutnya isi Nabi, sebutnya isi Allah dengan nama Quran yang agung. Kenapa? Kata Syekh Abdul Razzaq, li'annaha ishtamalat ala mashtamala alaihi al-Qur'anu kulluhu. Karena surat Al-Fatihah ini sudah mencakup apa yang dicakup oleh seluruh Al-Quran. Jadi inti isi Quran wah arak limbe di surat Al-Fatihah. Baik, pertanyaan, apa isi Quran? Nah, apa isi Quran dulu? Hah? Apa isi Quran? Apa isinya? Kisah, saya 2. Ini kedua cerita. Iya kan selain 5 likur ini kisah cerita selain 5 likur. Hukum. Alhamdulillah. Terus. Telu nak empat. Ketelu ini. Apa? Nengkaya. Apa sekdes? Mantan sekdes. Tuan Jul. Apa isi Quran? Yang ketiga. Wah, hukum sebetulnya baru. Itu badangan lah. Mau yang berarti wahyu dengan tetangga ini jangan. Kias kan ini yang ngarang ini jangan. Ngarang bin ngawis sarana ini. Om Cap yang mudi. Tentang dosa. Ilah. Abu Mikdad. Si paling penting lupa teh ini. Tauhid. Taib. Al-Fatihah mengandung tentang tauhid. Secara garis besar. Ya, kemudian juga Fatihah mengandung tentang hukum. Makanya disebut dia Ummul Kitab, Ummul Quran, induknya Al-Quran. Kemudian dia mengandung tentang kisah. Mana tentang kisah? Tentang orang Yahudi disebut secara umum. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Disebutkan tentang tauhid rububiyah. Disebutkan tentang tauhid asma wa sifat. Disebutkan tentang tauhid uluhiyah di situ. Kemudian disebutkan tentang hukum. Hukum apa? Syariat tauhid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Kemudian ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Semuanya disebut secara umum tapi perinciannya setelahnya Al-Baqarah, ya, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa dan surat-surat berikutnya. Di situ perinciannya semula.
Baik. Wa hiya nurun mubin, wa hiya nurun 'azimun wa diya'un mubinun akramallahu bihi nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Al-Fatihah adalah cahaya yang agung dan sinar yang sangat terang benderang yang Allah muliakan dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Fatihah ini sebagaimana yang kita katakan tadi, surat yang hanya turun kepada umat Islam. Tidak diturunkan pada umat-umat sebelumnya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas, beliau bercerita, suatu ketika Jibril duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'a naqidan min fawqihi. Kemudian didengarlah suara dari atasnya. Farafa'a ra'sahu. Kemudian ia mengangkat kepalanya. Faqala hadza babun minas sama' futihal yawm. Hari ini pintu langit dibuka. Kata Nabi SAW, hari ini pintu langit dibuka. Lam yuftah qattun illa al-yawm. Tidak pernah terbuka kecuali hari ini. Kemudian turunlah malaikat. Faqala hadza malakun nazala ilal ard. Ini malaikat yang turun ke bumi. Ma yanzilu lam yanzil qattun illa al-yawm. Tidak pernah turun sebelumnya kecuali hari ini. Ini malaikat cuman turunnya pada saat itu. Fasallama wa qala, kemudian dia mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abshir binurain alladhi utitahuma. Wahai Muhammad, terimalah kabar gembira yang engkau dikaruniakan keduanya oleh Allah. Sebut kabar gembira. Lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Tidak ada nabi yang diberikan dua cahaya ini. Fatihatil kitab. Surat Al-Fatihah. Yang kedua, siapa yang tahu? Dua cahaya yang diberikan oleh Allah hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Estakna binta tembang ini. Dua cahaya. Satu apa? Surat Al-Fa. Yang kedua. Siapa yang tahu? Abu Mikdad. Ayat kursi. Hampir kena lagu jawab. Hampir sahih lagu masih jawab. Pak Mukhtar. Apa kira-kira cahaya itu? Kira-kira dulu. Arang beta ngira-ngira, bau kena, bau salah. Ini nangano parusli. Iya, itu ngira-ngira. Kadang pas, kadang meleset. Itu nama kira-kira. Kalau ilmu itu enggak ada yang kira-kira. Ilmu pasti ilmu agama ini. Lalu kan di teman ngetoan ide ilmu kira-kira dulu ini. Ridwan. Nyerah. Ambil ya. Syukur. Zumara. Hah? Oh, surat An-Nur mana no? Cekat dia menjawab. Iya cocok logi ke dunia ini. Karena surat An-Nur surat cahaya. Yang kedua, wa khawatimi suratil Baqarah. Penutup surat Al-Baqarah. Ini dua cahaya yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Keistimewaan, kekhususan
yang hanya Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Lan taqra'a biharfin minhuma illa u'titahu. Tidaklah engkau membaca satu huruf dari keduanya, melainkan Allah akan mengijabahi permintaanmu. Makanya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, Al-Fatihah ini kalau kita baca dia mengandung sebab terkabulkannya doa. Ya, inampuk dengan Al-Fatihah. Ya. Karena memang sebab terkabulkannya doa. Kita berdoa, kita baca Al-Fatihah, sebab dikabulkannya doa. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau menyebutkan Al-Fatihah menggabungkan dua macam sebab dikabulkannya doa. Al-Fatihah menggabungkan dua macam sebab dikabulkannya doa. Satu, at-tawassul, ya, bertawassul dengan memuji Allah, wa ta'zimih, dan mengagungkannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Itu semua tawassul dengan apa? Memuji Allah Azza wa Jalla. Kemudian tawassul yang kedua di situ, tawassul dengan ubudiyah. Tawassul dengan penghambaan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa nah, itu dia di situ. Baru ihdinas siratal mustaqim. Itu baru. Dimulai dengan apa? Dua tawassul. Tawassul yang pertama adalah sanjungan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu tawassul yang pertama. Baru berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tawassul yang kedua. Barulah masuk ke dalam apa? Ke dalam doa meminta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan doa yang paling bermanfaat adalah doa yang terdapat dalam Al-Fatihah. Anfa'ud doa. Doa si paling bermanfaat adalah apa? Doa syiara di dalam Al-Fatihah. Karena isinya adalah memohon petunjuk dan hidayah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita ulang. Berapa cahaya yang diberikan oleh Allah kepada Nabi? Dua. Hanya diberikan kepada Nabi. Al-Fatihah dan penutup surat Al-Baqarah. Simbe penutup surat Al-Baqarah julu. Simbe penutup, Pak. Ndek na Al-Baqarah penutupna. Ujungna. Al-Fatihah. Yaran jaga sembung ini. Yaran jaga sembung ndek na nyambung. Oh, kurang jelas, taukah? Pak Mukhtar. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kapan disuruh baca ini? Sebelum tidur. Ini keistimewaan dua, ya, satu surat dan penghujung surat dari surat Al-Baqarah yang Allah muliakan dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara keutamaan Al-Fatihah, ya, Al-Fatihah adalah surat
yang tidak pernah ada di dalam Taurat dan Injil dan di dalam Zabur. Tidak ada surat yang semisal dengan apa? Al-Fatihah di dalam apa? Taurat, Injil, dan Zabur. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ma unzilat fit Taurati wala fil Injili wala fil Zaburi wala fil Furqani mithluha. Tidaklah diturunkan di dalam Taurat, di dalam Injil. Ya, tidaklah diturunkan dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur dan Al-Furqan, di dalam Al-Quran yang semulia dari surat Al-Fatihah. Maka di antara syukur kita kepada Allah atas nikmat diberikannya surat Al-Fatihah ini, kita memberikan surat ini haknya. Satu, haknya at-tilawatus sahihah, kata Syekh Abdul Razak. Bagaimana kita membacanya dengan benar? Nah, sindik man pas bacayana anjelui ustaz tata ini cekat baca Quran. Mana kali sekali seminggu ustaz, coba lurusang elak nih dulu. Tolong luruskan lidah yang masih kaku baca Fatihahnya. Ini hak yang pertama. Apa haknya? Tilawatus sahih. Bagaimana dibaca dengan bacaan yang benar. Sebagai syukur kita kepada Allah atas nikmat yang mulia. Yang kedua, al-fahmus sadid. Al-fahmus sadid. Dipahami dengan benar. Yang ketiga, wal qiyami bima taqtadihi min salahin wa istiqamatin wa sayrin ala siratillahi mustaqim. Kita menunaikan kandungannya dari jalan kebaikan, dari perkara keistiqomahan, dan berjalan di atas jalan Allah Azza wa Jalla yang lurus. Maka kalau kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, kita paham apa maknanya. Kita mengerti isi kandungannya. Di situ ada dua. Sanjungan pujian kepada Allah dan al-i'tiraf bir-rububiyah. Kita mengakui tentang rububiyah Allah Azza wa Jalla. Hati ini akan nikmat. Hati ini akan merasakan manisnya salat, bacaan-bacaan kita. Namun apabila kita tidak faham, namun kita paham para jamaah, Allahu Akbar. Hanya gerakan lisan yang kosong. Yang tidak teresapi dan terenungi maknanya. Makanya kita berusaha melalui belajar kitab ini, ya Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang faham, orang-orang yang mengerti tentang apa yang Allah telah inginkan dari surat Al-Fatihah. Tapi sudah dikumandangkan azan, insyaallah kita akan masuk pada pertemuan berikutnya pada al-hidayatu al-ula, hidayah yang pertama. Silakan azan dulu.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa ala atharihi ila yaumiddin, amma ba'du. Silakan ada yang bertanya. Ari. Terus. Aku mulai tertubuh nengkan arah bidah lain jangan arah. Apakah masuk bidah? Apakah ini salah guru berjadi? Tapi kita akan kita kata. Kita akan baik. Taib. Dengar dulu Ri, dengar jawabannya dulu. Dengar dulu, bagus-bagus sih dengar. Memang di zaman Nabi SAW tidak ada bid'ah. Karena ajaran Islam itu masih murni. Karena ajaran Islam masih murni. Tidak tercampur dengan kesyirikan, dengan perkara-perkara yang baru di dalam agama. Kapan dia mulai ada? Bibitnya sudah ada di zaman Nabi SAW. Tapi tidak berani. Karena di saat itu yang jaya adalah agama Allah Azza wa Jalla. Setelah Nabi meninggal dunia, zaman Abu Bakar aman. Zaman Umar aman. Zaman Utsman mulai muncul. Fitnahnya orang Khawarij, bid'ah Khawarij. Muncul pertama kali di masanya Utsman. Kemudian setelah itu bid'ah dalam
Al-Qadar. Dan bid'ah-bid'ah yang lainnya. Sekarang iya, sangat banyak perkara bid'ah. Dan perlu dipahami, bid'ah itu bukan dalam urusan dunia, tapi dalam urusan agama. Tidak semua perkara itu yang dibid'ahkan oleh agama. Cuman masalahnya orang nggak seneng dengar kata bid'ah. Orang sudah kadung alergi dengar kata bid'ah. Kah, lamun wah bid'ah di neraka, wah. Honda, bukan begitu. Jangan salah paham. Semua diancam dengan neraka. Orang yang melakukan zina diancam neraka. Orang yang melakukan riba diancam neraka. Semua ada ancamannya. Setiap Jumat Nabi naik di atas mimbar mengatakan, ya, fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Tiap Jumat. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jauhilah perkara-perkara baru di dalam agama. Dalam agama, kalau urusan dunia bebas kreasinya. Yang dilarang itu dalam urusan agama. Makanya kaidah bid'ah itu gampang. Disebutkan oleh Nabi SAW dalam Sahih Muslim, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. 3 perkara, 3 poin baru hal itu dikatakan bid'ah. Yang pertama, man ahdatsa, perkara baru. 2, fi amrina, dalam urusan kami, dinisbatkan kepada agama. Yang ketiga, ma laisa minhu, tidak ada dalilnya. Tidak ada. Nah, itu 3 poin baru dinyatakan perkara itu bid'ah. Jadi ini selapu bid'ah aja. Bukan semuanya bid'ah. Kalau mereka berdalil membuat bid'ah dengan adanya Utsman mengumpulkan Quran jadi satu, ya ini dia tidak faham mana masalih mursalah dan mana bid'ah. Perbuatannya Utsman yang mengumpulkan Al-Quran itu memang tidak ada hadisnya dari Nabi SAW. Tapi ada isyaratnya dalam Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Melalui siapa? Utsman. Dan para ulama mengatakan itu namanya masalih mursalah. Pembahasannya panjang masalah ini para jamaah. Para ulama membahas mana beda perkara bid'ah dengan mana masalih mursalah. Di antara perbedaannya, perkara masalih mursalah ada penghalangnya di zaman Nabi. Sedangkan bid'ah tidak ada penghalangnya. Itu perbedaan yang paling mencolok. Apa yang menghalangi Nabi untuk mengumpulkan Al-Quran? Wahyu masih turun. Khawatir bercampur dengan apa? Sunnah. Sedangkan perkara-perkara bid'ah itu ikhwatal iman, ya, apa penghalangnya? Hitung segala bentuk perkara baru dalam agama di masa ini. Dari perayaan, dari ritual-ritual. Kira-kira apa yang menghalangi Nabi untuk melakukannya? Karena itu ibadah, nggak ada penghalangnya. Kalau memang betul itu ibadah yang disyariatkan, otomatis ya kita yakin dengan seyakin-yakinnya mereka lah orang yang pertama kali mempraktekkannya, mengamalkannya, semangat untuk mempraktekkannya mereka, karena mereka manusia yang paling haus terhadap pahala dan kebaikan. Berbeda dengan kita. Ya. Kalau kita ini masih nyari jalan kiri kanan. Kalau dulu lihat saking ittibanya para sahabat, Nabi saat pakai sandal, milu waduh sandal. Nabi lempar sandal saat, ikut lempar sandalnya. Enggak perlu bertanya. Saking ittibanya. Coba kita hitung berapa perayaan sekarang. Kalau memang betul disyariatkan para jamaah, otomatis Nabi sudah pertama dan para sahabat yang mempraktikkan. Apa penghalang mereka? Tidak ada. Makanya pertanyaan yang paling dibenci itu, kata Syekh Ramzan Al-Hajiri itu, pertanyaan yang paling dibenci oleh orang-orang yang melakukan perkara-perkara baru ini, perkara bidah ini, ya apakah Nabi SAW pernah melakukannya dan para sahabatnya? Itu pertanyaan yang paling dibenci. Jelas, Ri? Adapun kaitannya dengan wudu dan darah itu kekhususan Nabi, tidak kita coba-coba ngadu itu nangkanya. Para sahabat itu berebutan atas air wudunya Nabi.
Kenapa? Keringat Nabi saja dijadikan, ya, mereka berebutan. Khususiat itu tidak bisa dijadikan dalil. Jelas nih? Ya. Mereka melakukan bid'ah, ya ingat para jamaah, orang-orang yang melakukan bid'ah pasti ada dalil mereka. Pasti ada dalil sebagaimana disebutkan oleh Syekh Husain Al-Jizani dalam kitabnya Qawaid Ma'rifatil Bid'ah, kaidah-kaidah mengetahui bid'ah itu, wa ma min mubtadi'in illa wa yastadillu 'ala bid'atihi. Tidak ada ahli bid'ah itu kecuali berdalil dengan bid'ah mereka. Karena syubhat. Syubhat ini kuat. Ya, bisa jadi kadang kita yakin ini kebenaran, kemudian kita menjadi ragu terhadap kebenaran. Wallahu taala ala wa ala. Abu Hirzi. Pentingnya sekarang Al-Fatihah. Kita kadang-kadang tidak terima agak betul Islam. Dan waktu untuk Fatihah itu terima. Bagaimana imamnya cepat baca Fatihah, kita makmum belum selesai? Jawabannya kata Nabi SAW, al-imamu dhamin wal muadzin mu'taman. Imam itu sebagai penjamin. Dan muadzin itu yang diberikan amanah. Itulah fungsinya imam. Itulah berat tanggung jawabnya imam. Yang kurang-kurang dia yang nanggung kita sudah. Jelas Habib sih? Jelas. Ini saru-saru. Ah, suruh udah jelas. Lalu saru-saru udah jelas sih. Ya. Makanya ingat para jamaah kan sudah dikasih kita kaidah sama Nabi ini sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam itu adalah yang paling hebat Al-Qur'annya. Nah, itu sudah. Kemudian yang kedua, setelah dia hebat Al-Quran, dia faham hukum-hukum sholat. Dia ketika ada yang kurang, kapan dia sujud sahwi, sebelum salam kah, setelah salam kah, apa pembatal-pembatal sholat. Dia harus tahu hukum-hukumnya. Biar tidak terjadi kebingungan tatkala terjadi kesalahan dalam sholat. Ini nampak ngejari imam, apa kena imam? Pemimpin. Jadi pemimpin harus hebat. Lebih hebat daripada yang dipimpin. Jelas Habib sih? Wallahu ta'ala alam. Om Cak. Ini tidak ada dalilnya. Cuman ya, ketika kita membaca ini Al-Fatihah ini sebab terkabulnya doa. Tapi mengkhususkannya dengan cara-cara seperti itu tidak pernah dipraktekkan oleh Rasul dan para sahabat. Jelas Om Cak? Nah, apa saja ritualnya pasti ada itu. Nah, maka ini yang butuh kepada dalil. Ya, pengkhususannya itu pengkhususan yang paling. Ya. Makanya di antara kaidahnya ibadah yang khusus butuh dalil yang khusus. Ya. Mana dalil mengkhususkan tata cara seperti itu? Ya butuh kepada dalil. Wallahu ta'ala ala wa ala. Wah buik ke? Apa Rusli? Akan datang pembahasannya Pak Rusli. Akan datang pembahasannya hidayah yang pertama tentang ya Nabi SAW menyebut Fatihah ini sebagai ruqyah. Disebut sebagai jampi. Nanti disebutkan kisah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri itu. Bagaimana beliau menjampi seseorang yang semula dikira hampir mati langsung sehat. Ya, saking hebatnya jampi dengan Al-Fatihah ini. Akan datang insyaallah. Wallahu ta'ala ala wa ala. Yang kurang pas bacaan tenung tanggung ke mesti imam. Bagus perkataan Bapak ini. Masya Allah. Nah, kita yang jadi makmum kurang-kurang pas bacaan. Arak mecol.
Ya. Apakah ditanggung imam? Imam yang nanggung sudah. Itulah fungsinya. Kadang-kadang mun salat balik saya nanggung itu ini. Ya, maka ini fungsinya al-imamu dhamin. Makanya Nabi suruh ya kriterianya ketat imam ini. Aqra'uhum li kitabillah. Lihat masjid-masjid Nabawi itu dan masjid-masjid di Saudi Arabia itu bukan sembarang imamnya. Ya, rata-rata penghafal Quran, orang-orang pilihan, doktor. Ya, dipilih betul. Karena masalah imamnya masalah berat. Tapi kita Indonesia ini kan sulit mau nyari seperti itu. Ya, tidak ada akar rotan pun jadi. Mungkin si paling hebat ya wah takaduka. Ya. Nah, wallahu taala ala wa alam. Ari. Kan selaputan pokok kan jam ka. Lah, bagus kanan leri kamu janaka. Kan selaputan baca Fatihah ini kan. Semua kita baca ihdinas siratal mustaqim. Wahai Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tapi kenapa semua tidak ada yang tidak dapat hidayah katanya. Nah, itu pertanyaannya. Kenapa tidak semua dapat hidayah? Allah jawab dalam surat yang lain. Yahdi may yasha. Allah memberikan hidayah kepada yang Allah kehendaki. Wa yudhillu may yasha. Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Allah yang punya urusan. Allah yang punya urusan. Urusan hidayah ini mutlak milik Allah. Adapun yang menjelaskan hidayah ini namanya dia cuma punya hidayah penjelasan. Hidayah taufik untuk menuntun hati manusia kepada jalan kebenaran, jalan Allah dan Rasulnya hanya milik Allah. Enggak Allah berdua ini. Ya. Banyak orang minta ihdinas siratal mustaqim tapi dia tidak berusaha mencari. Dek namanya meta ya, urang endah ya mau. Maka terkadang hidayah itu perlu dicari. Seperti kisahnya Salman Al-Farisi. Kisah sang pencari kebenaran. Sahabat yang mulia. Ya, bayangkan dari negeri Persia dia berjalan. Dengan beberapa kisah. Dia berjumpa dengan orang-orang ahli ilmu. Barulah di situ dia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Memang kadang hidayah ini butuh dicari. Dan hidayah ini butuh dijaga. Nah, satu cara menjaga hidayah ini adalah dengan menuntut ilmu. Mendengarkan Al-Quran, mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi urusan hidayah, hai peneri, Allah. Ndak tangno, kan ngenendi, arak mau arak ndi, tindik ngono. Wah Allah epe urusan. Jelas Ri? Wallahu taala ala wa ala. Apakah termasuk adab ya seseorang berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah? Kita lihat zahir hadis yang tadi. Apa kata Nabi SAW dalam hadis itu? Beliau mengatakan, lan taqra'a biharfin minha illa u'titahu. Tidaklah engkau membaca satu huruf dengannya melainkan Allah akan berikan apa yang kau inginkan. Nanti zahirnya mungkin bisa jadi seorang boleh membaca Al-Fatihah kemudian dia meminta apa? Permintaan. Menjadi sebab terkabulnya doa. Karena dia mengandung dua jenis tawassul tadi. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kemudian iyyaka na'budu wa maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, wallahu taala a'lam. Namun secara khusus para ulama tidak pernah menyebutkan dalam kitab-kitab mereka adab berdoa itu adalah membaca surat Al-Fatihah. Wallahu a'lam bissawab. Demikian kajian kita pada kesempatan malam ini, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas. Itu datang dari pribadi dan dari syaitan, yang datang dari kebenaran itu datang dari Allah dan Rasulnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.